Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Rahmawati, nomor absen 31 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan pidato tentang kesehatan fisik dan mental remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Utami MPD selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman sekalian yang luar biasa. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menyampaikan pidato tentang kesehatan fisik dan mental remaja. Hadirin sekalian, isu kesehatan mental menjadi tidak asing lagi atau hal yang sering dibicarakan belakangan ini. Mungkin sebagian orang masih biasa saja dengan topik kesehatan mental. Karena seringnya remaja sekarang lebih mementingkan kesehatan fisik dengan berolahraga, baik itu dengan lari, jogging, gym, atau melakukan olahraga yang lainnya. Akan tetapi, di balik itu semua, belum tentu seseorang memiliki kesadaran dalam merawat kesehatan mental. Mereka sama baiknya dengan merawat fisik mereka juga. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Hadirin, seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta emosi yang tak terkendali. Pada akhirnya, bisa mengarah pada perilaku buruk. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Hal yang paling sederhana yang dapat kita temukan dalam ruang lingkup remaja adalah menjadi bebannya para remaja SMA. Saat menanti kelulusan, karena harus menghadapi ujian praktek, tugas mandiri, kelompok, serta latihan-latihan soal ujian yang hampir dilaksanakan bersamaan. Ditambah lagi, menunggu pengumuman keterima di universitas yang ia pilih melalui jalur SNMPTN yang semakin menambah pikiran para remaja SMA, serta dibutuhkan mental dan fisik yang kuat. Ada banyak kasus setiap tahunnya mengenai remaja yang kesehatan mentalnya terganggu karena menunggu pengumuman kelulusan universitas yang sudah pilih. Kunci utama untuk membantu mereka mengatasi stres adalah dengan membimbing mereka. Jika mereka tidak diajarkan bagaimana caranya untuk mengendalikan stres mereka, mereka akan menyelesaikan masalah dengan cara yang salah, seperti pergaulan yang bebas, memakai narkoba, dan mengkonsumsi alkohol. Hadirin sekalian, kesehatan dan kesejahteraan mental dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hubungan keluarga, teman sekitar, gaya hidup, faktor ekonomi, pendidikan, dan faktor lingkungan lainnya. Agar gangguan mental itu tidak terjadi,
pada diri kita ataupun di sekitar kita, kita harus tahu upaya pencegahan kesehatan mental. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan mental yaitu: yang pertama, melakukan aktivitas fisik yang baik. Yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, selalu berpikiran untuk berpikir yang positif. Memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan juga kita harus menghabiskan waktu bersama teman dan orang-orang yang dicintai serta orang-orang yang Anda percayai untuk kita sharing. Dan yang terakhir, sering bersantai, berliburan untuk menikmati hobi. Kesehatan mental penting di setiap tahap kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Maka dari itu, menjaga pikiran agar tetap sehat adalah bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam menjalankan kehidupan adalah ikhlas dan sabar. Apa yang terjadi pada jiwa kita berawal dari pikiran. Pikiran yang positif akan membawa suasana yang positif. Hadirin sekalian, kita juga perlu untuk peduli dengan orang-orang terdekat kita apabila gejala gangguan mental itu terjadi pada orang di sekitar kita. Menjadi teman bicara adalah salah satu tindakan awal mencegah gangguan mental. Tetapi, yang jauh lebih penting adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Kita harus lebih peduli terhadap diri kita sendiri, dan diri kita harus bahagia terlebih dahulu sebelum kita membahagiakan orang lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Beli berlian di Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.